Ini dia yang bikin kamu susah tidur, mindset konsep yang ketiga, yaitu bicara tentang kualitas tidur. Seringkali kita punya kualitas tidur harus lelap, harus tidurnya tuh gelap, blep. Kalau misalkan masih ada dengar-dengar, itu artinya tidurnya nggak lelap. Kemarin ada yang bilang gitu, coach, kalau misalkan tidurnya nggak sampai lelap banget, artinya besok saya pasti akan bangunnya lemes. Ketika bangunnya lemes, saya akan sakit. Dan itu jadi apa? Keyakinan lagi. Keyakinan adalah perintah langsung ke dalam sistem syaraf kita, sehingga ketika meyakini seperti itu, itulah yang terjadi sesuai dengan imanmu, ya. Sesuai dengan keyakinannya dia bahwa kalau misalkan tidur jamnya kurang pasti akan sakit. Kalau tidur kualitasnya nggak selelap itu pasti akan sakit misalnya. Nah jadi ketika nggak selelap itu, nggak les, nggak bablas, dijadikan aturan, sehingga itu yang bikin jadi kayak setiap kali tidur jadi nggak tenang. Waduh, gue belum tidur nih. Kapan gue pulasnya? 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 Antisipasi terus. Nah, ketika masuk antisipasi, tubuh kita tuh jadi kayak nunggu dan menanti-nantikan sesuatu. Sehingga apa yang terjadi ketika menantikan sesuatu? Tubuh kita tegang. Ketika tegang, tidak bisa istirahat, tidak bisa pulas. Yang perlu diyakini adalah nomor 1, istirahat, nggak usah pusing, dibawa santai aja, nggak usah terlalu banyak ribet, nggak usah banyak aturan. Tidur aja, santuy. Nomor 1 itu aja, dibawa santuy. Kalaupun santuy jadi aturan, kok gue gak santuy, malah jadi gak santuy. Jadi lepaskan semua aturannya, dibawa tidur yang enak aja. Ketika kita tidurnya enak, santai, justru kita jadi bisa berkualitas dan lelap. Kenapa? Kalau kita fokusnya pengennya istirahat sampai bablas, mendingan fokusnya diganti. Yaitu jadi kita mau tidur yang REM sleep aja. Karena REM sleep itu bisa ngecas tubuh kita juga. Tapi kalau keyakinan kita hanya tidur lelap saja yang bisa bikin kita ngecas, itu yang bikin kita jadi gak bisa ngecas. Karena pas REM sleep terjadi, oh ini lagi gak tenang nih, lagi gak ini nih, aduh gue bisa harus ini, harus itu. Nah, tapi kalau REM sleep itu sebenarnya kayak power nap, banyak diajarkan ya sama trainer-trainer. Anda bisa pas lagi butuh istirahat, duduk sebentar, istirahat, tarik nafas, lepaskan, lakukan 4 kali aja santai gitu ya. Izinkan tubuh Anda untuk beristirahat semuanya. Bilang ke tubuh, aku mau istirahat malam hari ini. Tubuh tuh bisa istirahat. Saya sering lakukan power nap ketika saya bawain kelas, bisa dari pagi sampai malam, jam 9 pagi sampai jam 12 malam, kadang jam 2 pagi ya. Terus besokannya udah bawain training lagi dari jam 9 pagi itu udah acara mulai. Jadi standby dari jam 7. Jadi istirahatnya sangat kurang. Bagaimana caranya? Colong-colong power nap. Pas lagi di istirahat break, power nap, istirahat. Sore break, istirahat, power nap lagi. Kayak gitu ya. Tapi juga saya nggak rekomendasikan untuk Anda lakukan terus menerus ya. Kalau biasa saya udah selesai dari situ ya, besokannya istirahat lebih panjang ya. Jadi boleh juga kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita punya aturan bahwa kita harus tidurnya lelap, itu yang paling bermasalah. Kalau saya biasa tidur power nap itu kan bisa sadar tuh di sekeliling lagi ada tamu acara, ataupun misalkan ada tim yang lagi maju mundur, berlalu lalang, atau diskusi mereka saya bisa dengar. Tapi tubuh saya tetap ngecas. Setelahnya badan saya tetap segar dan sehat. Ya, ada banyak penelitian tentang REM sleep. Selalu targetingnya jangan tidur lelap, tapi targetingnya REM sleep aja. Asal Anda bisa REM sleep, ya Anda udah menang. Karena apa? Anda pasti besok bangunnya bisa segar. Ya, niatkan Anda tidur, ya tidur sebentar aja, 1 jam aja serasa 1 harian misalnya. Anda komen di bawah sadar Anda, saya pengen tidur yang berkualitas, 1 jam aja seperti saya tidur seharian. Nah kalau misalkan Anda tidur pas lagi di malam hari, bablas sampai jam 6, oh lo kayak 6 hari tidur gitu ya. Tapi nggak kayak gitu juga, cuman bawah sadarnya seringkali ketika di komen seperti itu, tidurnya jadi enak banget, jadi bablas banget, jadi lep banget malah. Karena ngincarnya bukan deep sleep, tapi ngincarnya REM sleep aja. Karena REM sleep itu sesuatu yang masih under kontrolnya kita. Kita tinggal tutup mata, relax, tarik nafas, hembuskan nafas perlahan. Relax saja. Asal istirahat, tubuh Anda akan ngecas. Ya karena tubuh kita itu kayak handphone aja. Handphone, Anda bisa posisi nyala, Anda cas. Ya walaupun sinyalnya masih nyari, ibaratnya pikiran kita masih kemana-mana, tapi asal selama tubuh diistirahatkan, dicas, dia akan keisi. Ya, jadi tetap akan bisa energinya masuk gitu ya. Jadi nggak perlu untuk Anda sampai deep sleep. Tapi bonusnya seringkali ketika Anda mengejar REM sleep, Anda masuk ke deep sleep. Ya, jadi banyak sekali murid-murid saya, ini rahasia sebenarnya paling penting loh saya kasih di sini ya. Jadi di guide untuk mereka masuk ke REM sleep. Ketika mereka tidur di REM, mereka akan bisa masuk deep sleep. Ya, jadi kalau beta
alfa, theta, delta. Anda di alfa dan theta, Anda masuk REM, Anda istirahat nyenyak di situ. Bukan nyenyak, yang biasa aja di situ. Anda akan seringkali kejeblos ke delta, masuk ke istirahat yang benar-benar bablas dan nyenyak. Nah, jadi kunci pertama yang paling penting adalah fokusnya ke istirahat aja. Just resting di REM sleep aja. Nggak perlu untuk mikirin deep sleep. Tapi ketika kamu masuk REM sleep, kamu bisa santai di situ, relax tubuhmu. Karena Anda udah gak tegang lagi ngejar-ngejar deep sleep lagi. Ketika Anda santai, justru Anda bisa tidur dengan nyenyak, istirahat dengan berkualitas. Sehingga kualitasnya jadi bisa tercapai. Masuk akal ya. Semoga ini bisa membantu Anda. Nanti kita bahas lagi yang berikutnya, yang menghalangi seseorang untuk bisa istirahat penuh. Dan kalau bingung cara buangnya gimana, bisa cek di playlist. Ini dia caranya. Ya, semoga bisa membantu ya.